Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Saya akan melanjutkan keterangan saya untuk menganalisis, membedah lagu Cublek-Cublek Suweng yang dikarang digubah oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Pada keterangan saya yang terdahulu, bahwa raga manusia ini terdiri dari beberapa cublek-cublek, yaitu gugusan dari alat-alat di dalam raga kita. Yang digambarkan semua alat-alat ini adalah gemerlapan seperti intan. Dan semuanya tenggelenter dalam arti mereka bertugas sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Inilah yang disebut dengan cublek-cublek suweng, suwengi tenggelenter. Untuk bagian raga. Bagaimana untuk bagian jiwa? Jiwa manusia itu juga merupakan hadiah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertinggi. Manusia itu berasal dari sangkan, yaitu alam azali, yaitu alam roh yang ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian diturunkan ke dunia. Dan sampai sekarang pun masih antri berjuta-juta roh yang ada di sana untuk ingin turun ke bumi. Ketika roh itu mau diturunkan ke bumi, mereka berjanji kepada Allah. Kamu sudah mau saya turunkan, bagaimana janjimu? Aku akan menyembahmu ya Allah. Itu janjinya. Kemudian diturunkan. Baiklah, kalau begitu kamu ikut nutfanya bapak itu. Kemudian guo garbonya ibu. Maka manusia roh tadi itu ditempatkan pada guo garbo atau di alam kandungan. Ketika ditiupkan roh pada waktu umur 4 bulan lebih, mereka juga ditanya, sudah mau saya tiupkan rohnya, bagaimana janjimu? Maka roh itu berjanji lagi, yaitu janjinya adalah menyembah kepada Allah. Kemudian sampailah berjalan. Kemudian roh tadi itu sudah ditiupkan dan akhirnya jadilah bayi yang dilahirkan ke dunia. Kemudian di dunia mereka juga berjanji lagi kepada Allah. Apa itu janjinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Janji lagi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu janji. Nah, pemirsa. Itu adalah roh. Kemudian roh yang sudah dimasukkan ke dalam jiwa manusia. Atau dimasukkan ke manusia. Sehingga menjadi sebuah jiwa. Maka jiwa ini membentuk gugusan-gugusan yang digambarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo adalah cublek-cublek suweng. Yang terdiri dari yang pertama adalah yaitu rohso. Rohso itu adalah rasa hati. Dan rasa hati yang paling dalam dan yang paling bening yaitu hati nurani. Kemudian cublek yang kedua adalah pikiran. Pikiran itu juga begitu, ada yang bening, ada yang keruh. Nah, pikiran yang paling bening adalah budi. Dan cublek yang ketiga adalah nafsu. Dan nafsu juga membentuk gugusan-gugusan atau cublek-cublek suweng
yaitu ada nafsu amaroh, ada nafsu lau'amah, ada nafsu sofia, dan juga ada nafsu mutmainnah. Semuanya itu adalah cublek-cublek suweng yang ada di jiwa. Dan ada cublek-cublek suweng yang ada di raga. Oleh sebab itu, Kanjeng Sunan Kalijaga membuat isyarat seperti ini, isyarah seperti itu. Cublek-cublek suweng-suwenge teng gelanter. Nah sekarang, mambu ketundung gudel. Apa ini maksudnya? Pemirsa, untuk menyatukan jiwa dan raga, untuk mensinkronisasi antara jiwa dan raga, ini butuh perjuangan. Karena antara raga, kalau tidak disinkronisasikan dengan jiwa, maka manusia adalah makhluk yang sangat mudah untuk melakukan hal-hal yang kurang bijaksana. Oleh sebab itu, dzikir adalah salah satu obat agar hati menjadi tenang, agar hati menjadi tentram, agar jiwa menjadi lebih mengendap dan bisa berpikir dengan tenang. Sehingga dengan dzikir manusia akan dibawa selalu ingat kepada Allah. Karena siapa yang ingat kepada Allah, maka Allah juga akan ingat kepada kita. Allah sendiri sudah mewahyukan ayat di dalam Al-Quran yang bunyinya wadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Wadkuruni adkurkum. Ingatlah kamu kepada aku, katanya Allah. Jika kamu ingat kepada aku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Itu Allah yang mengatakan seperti itu. Dan Allah itu murah. Jika kamu mengingat satu kali, Allah akan mengingat dua kali. Jika kamu mengingat dua kali, maka Allah akan mengingatnya 4 kali. Dan jika kamu mengingatkan 4 kali, maka Allah akan ingat kamu 16 kali dan seterusnya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, waskuruli wala takfurun. Dan Allah juga menghimbau, memerintahkan kepada manusia agar bersyukur. Bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmat yang Allah sudah diberikan kepada kita. Jadi jangan pernah mengingkari nikmat-nikmatnya Allah. Pemirsa, dimanapun Anda berada, Allah juga sudah berfirman kepada di dalam ayat kitab suci Al-Quranul Karim, wadkur rabbaka fi nafsik, fadkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli bil guduwi wal asol watakum minal ghafilin. Pemirsa,
Allah sudah mengajak kepada kita bahwa kita disuruh berzikir, ingat kepada Allah. Karena dengan berzikir itu dan zikir di dalam hatimu, maka hatimu akan menjadi tenang. Fadkur rabbaka fi nafsik. Ingatlah kamu di dalam hatimu. Ingatlah kepadaku di dalam hatimu. Ingatlah Allah. Dan ingat-ingat di dalam hatimu. Ini artinya adalah zikir sirri. Kita diperintahkan untuk zikir sirri. Zikir di dalam hati. Kemudian tadarruan, yaitu dengan merendahkan dirimu. Dalam bahasa Jawanya DP. Wa khifatan, dan dengan rasa takut kepada Allah. Jadi berdoanya dan zikirnya dengan DP dan dengan disertai rasa takut kepada Allah. Wa dunal jahri minal qauli, yaitu dengan memelankan suara. Jangan keras-keras. Kalau tidak bisa di dalam hati, maka zikir, tapi jangan terlalu keras. Bil guduwi wal asol, di dalam kamu mengingat kepada Allah, itu adalah boleh pagi, boleh petang hari. Watakum minal ghafilin. Mudah-mudahan kamu tidak termasuk golongan orang-orang yang lalai. Pemirsa, makanya Allah selalu mengingatkan pada kita supaya kita berzikir, ingat kepada Allah. Lawang kadang-kadang kita sudah berzikir kepada Allah saja, di dalam zikir itu kita lupa. Di dalam berzikir itu kita istilahnya terlena. Apalagi kalau kita tidak melakukan zikir. Pemirsa, dimanapun Anda berada. Orang Jawa sejak zaman Jambe Jujo, sejak zaman Kabuyutan, Islam belum datang di tanah Pulau Jawa ini, yaitu masyarakat masih belum banyak seperti ini, yaitu masyarakat dipimpin oleh seorang pendeta yang namanya Jati Murti, memimpin Agelaring Agesang, yaitu mengarahkan masyarakat supaya masyarakat itu selalu menyatu dengan alam dan menyatu dengan dirinya. Kemudian mengajarkan kepada masyarakat supaya membabar jati diri, membentuk karakter, yaitu karakter sebagai seorang Jawa. Supaya apa? Ada keselarasan antara jiwa dan raganya. Antara hati dan pikirannya. Sehingga ada sebuah keselarasan. Sehingga terbentuklah masyarakat yang seimbang. Masyarakat yang balance. Sehingga hubungan antar manusia, masyarakat Jawa menjadi baik. Maka terciptalah orang Jawa senang gotong royong. Senang suka menolong. Dan sebagainya. Kemudian Islam datang dengan membawa ajaran-ajaran Islam. Ternyata ajaran zikir dengan ajaran samadhi ini benar-benar sinkron. Cuma Sunan Kalijogo mengatakan untuk wadahnya tidak usah dihilangkan. Isinya saja yang diganti. Demikian pemirsa. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan pada partai yang ketiga. Untuk itu tetap ikuti keterangan saya di partai yang ketiga. Kemudian jangan lupa dukung saya.
berikan subscribe, like. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. You keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.